Nah, pemantulan cermin berarti itu berbicara tentang cermin yang biasa kita gunakan sehari-hari. Itu biasanya nanti ada cermin datar, ada cermin cekung, dan ada cermin cembung. Nah, next yang pertama kita akan materi yang pertama yaitu cermin datar. Kalau misal kita sering berkata gini, aku mau berkaca lah gitu, itu katanya kurang tepat. Tetapi kata yang lebih tepat adalah aku ingin bercermin. Kenapa? Nah, misalnya di sini salah satu materi yang kita bahas pertama adalah cermin datar. Misalkan saya menggambarkan sebuah benda di mana benda tersebut mempunyai jarak sekian terhadap cermin. Nah, jika ada jarak benda, maka apapun ceritanya akan ada nanti jarak bayangan. Sebelum kita masuk ke sifat cermin, maka kita buat dulu pelukisannya. Nah, di sini ada benda, maka benda itu mempunyai jarak terhadap cermin. Kita misalkan itu adalah S, berarti jarak benda. Oke. Nah, kemudian apa? Nanti benda tersebut akan mempunyai bayangan, di mana jarak bayangan terhadap cermin itu kita namakan dengan S-akse. Oke, berarti ini saya gambar adalah S-akse. Berarti kalau ini namanya benda, maka ini namanya adalah bayangan. Nah, yang kita tahu apa sifatnya yang pertama dari cermin datar? Bahwa sifat dari cermin datar yang pertama adalah maya. Apa maksudnya maya? Maya itu artinya dapat ditangkap oleh layar. Aku bisa melihat bayanganku sendiri, berarti itu namanya maya. Ketika aku tidak bisa melihat bayanganku sendiri, berarti itu namanya nyata. Nyata artinya tidak dapat ditangkap oleh layar. Nah, kemudian yang kedua, apa sifatnya? Bahwa katanya kan jarak benda terhadap cermin. Jarak benda ke cermin, atau kita simbolkan tadi itu dengan S, itu apa? Itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jarak bayangan ke cermin, atau kita simbolkan tadi dengan S akse. Oke, maksudnya apa? Kalau nih di cermin ya. Nah, semakin misalnya aku dekat dengan cermin, maka bayanganku juga akan terlihat seperti semakin besar. Nah, semakin aku jauh dari cermin, maka bayanganku terlihat semakin kecil. Kenapa? Karena jarak aku ke cermin atau jarak benda ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Itu yang kedua. Nah, poin yang ketiga. Poin yang ketiga bahwa katanya di sini bahwa sifat cermin datar itu adalah bertukar posisi. Bertukar posisi. Nah, apa maksud bertukar posisi? Kalau misalnya ini cermin, aku nih mengangkat tangan kananku, maka pada cermin itu yang terangkat bayangan itu adalah tangan kiri. Kalau kepalaku kuboleng ke kiri, maka pada bayangan itu adalah beloknya ke kanan gitu. Jadi itu istilahnya bertukar posisi. Kemudian apa lagi? Bahwa katanya sifat cermin datar itu adalah dikatakan tegak. Ya jelas dong tegak. Kalau kepala saya tetap berada di atas, maka pada bayangan cermin itu kepala juga posisinya di atas. Tidak terbalik atau dalam istilah tegak. Yang kelima, bahwa katanya di sini juga ada maya, ada jarak benda sama. Kemudian apa lagi dikatakan di sini? Bahwa sifatnya itu adalah tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Tinggi benda atau tinggi benda, tinggi bahasa Inggrisnya berarti height, berarti disimbolkan dengan H. Berarti tinggi benda itu sama dengan tinggi bayangan. Tinggi bayangan. Atau disimbolkan kalau dia kata bayangan berarti itu H akse. Tinggi bayangan atau H akse. Jadi kalau misalnya tinggi saya di sini 158 cm, maka tinggi bayangan saya juga adalah 158 cm. Begitu juga sebaliknya. Itulah sifat-sifat yang ada pada cermin datar. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana nih kalau misal cermin datar itu ada dua dan kita buat membentuk sudut? Oke, berarti kita di sini ingin menghitung berapa jumlah bayangannya. Berarti tujuan yang kedua adalah menghitung jumlah bayangan. Jumlah bayangan. Berarti jumlah itu di matematika atau di fisika biasanya disimbolkan dengan N kecil. Nah, kalau misalnya saya gambar di sini ada dua cermin ya. Misalkan
Saya buat ada dua cermin yang membentuk sudut. Ini saya katakan misalnya ini adalah cermin pertama. Kemudian yang kedua ini saya katakan cermin kedua. Dan keduanya ini adalah sama-sama cermin datar. Keduanya membentuk sudut sebesar berapa? Kita misalkan sebesar alfa. Berarti alfanya bebas. Bisa 90, bisa 30, bisa 60, bisa seterusnya. Nah, pertanyaannya di sini, berarti berapa jumlah bayangan yang dihasilkan? Nah, tipsnya adalah bahwa N sama dengan, jumlah bayangan sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1. Tadi alfa ini adalah sudut yang dibentuk kedua cermin datar. Inilah persamaannya. Lagi, kalau misal jumlah sudut yang dibentuk oleh kedua cermin itu adalah 90 derajat, maka 360 dibagi 90 berarti adalah 4. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Berarti jumlah bayangan yang dihasilkan dari 90 derajat adalah 3 bayangan. Atau next lagi, kalau misalkan kita buat sudutnya 30 derajat nih, berarti 360 dibagi 30 itu 12. 12 dikurang 1 berarti 11. Berarti bayangan yang dihasilkan adalah 11 bayangan. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya gini? Biasanya kan kaca salon itu besar-besar. Nah, aku ingin berkaca atau aku ingin bercermin supaya bayanganku seluruhnya kelihatan. Berarti bagaimana? Berapa panjang minimal cermin yang harus aku punya? Atau berapa panjang minimal cermin yang harus aku beli? Supaya ketika aku bercermin, bayanganku seluruhnya kelihatan. Berarti di sini tujuan kita adalah menghitung panjang minimal cermin. Panjang minimal cermin. Panjang minimal cermin. Yang tadi adalah menghitung jumlah bayangan. Nah, misalnya di sini, kalau misalnya panjang minimal cermin, maka rumus cepatnya H cermin itu sama dengan setengah dari H benda atau H orang. Jadi kalau misalnya tinggi badan saya 158 cm, maka minimal cermin yang harus aku punya itu adalah sekitar atau nilainya adalah 79 cm. Supaya apa? Supaya seluruhnya tinggi badan saya, supaya seluruhnya badan saya atau tubuh saya kelihatan pada cermin tersebut. Jadi minimalnya adalah setengah dari H orang atau setengah dari H benda. Inilah rumus H cermin. Nah, berarti kalau demikian, inilah sekian pembahasan tentang cermin datar. Next, kita masuk ke cermin yang kedua adalah cermin cekung. Yang kedua adalah cermin cekung. Nah, cermin cekung ini biasanya dikenal dengan istilah konkav. Nah, cermin datar biasanya dikenal dengan istilah plan. Plan artinya datar, konkav artinya cekung. Nah, berarti sebelum kita masuk ke sifat-sifat bayangannya, maka kita harus terlebih tahu dulu apa fungsi dari cermin cekung. Fungsi dari cermin cekung yaitu di sini mengumpulkan sinar. Mengumpulkan sinar. Nah, berarti mengumpulkan sinar. Berarti karena mengumpulkan sinar, maka ada di sini namanya sinar-sinar istimewa. Nah, sinar istimewanya ada 3. Nah, sinar istimewa, sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, yang pertama ya, kita ingat itu hampir mirip seperti dengan pembiasan pada lensa. Nah, berarti kalau di sini yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama. Sejajar sumbu utama. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan. Akan dipantulkan melalui titik fokus.
Oke, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Itu yang pertama ya. Oke, yang kedua. Yang kedua apa katanya? Bahwa sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Akan dipantulkan sejajar sumbu utama. S2 saya buat ya. Nah, yang ketiga di sini adalah sinar datang SD melalui titik pusat kelengkungan. Melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan melalui titik itu juga. Itu juga akan dipantulkan melalui titik itu juga. Nah, dari sini nanti misalnya kita nanti akan menemukan ada beberapa sifat bayangan, misalnya jika benda di ruang 1, 2, dan 3. Dan atau jika dikatakan bagaimana kalau benda itu tepat di M atau di jari-jari kelengkungannya. Nah, berarti langkah pertama kita ambil satu sampel aja. Nah, untuk yang lain maka kita gunakan rumus cepat untuk mencari sifat bayangan. Nah, saya ambil sampel. Misalnya ini ada sebuah sumbu utama. Sumbu utama berarti tadi adalah SU. Kemudian kita gambarkan di sini ada sebuah cermin cekung. Berarti ini cermin cekung. Nah, cermin cekung sama cermin cembung itu bentuknya sama. Tetapi sekarang yang mana yang diarsir? Dari situ kita bisa tahu apakah jenis cerminnya cekung atau cembung. Karena keduanya merupakan bidang lengkung. Kalau dia cermin cekung berarti ini bagian belakangnya yang kita arsir, maka ini menyatakan cekung. Berarti ini tadi adalah cermin cekung. Kalau misalnya cermin cekung kan memiliki titik fokus. Jarak titik fokus ini berarti di sini juga namanya ini apa? Kita namakan jari-jari kelengkungan. Kemudian, bagaimana kalau benda misalnya nanti ruang 1, 2, 3 gitu ya kan? Nah, berarti kalau saya misalkan ini adalah ruang 1, ini ruang 2, ini saya misalkan ruang 3. Oke. Nah, kemudian apa? Yang ini adalah ruang 4. Berarti ini semua ini menyatakan di depan. Maksudnya apa? Di depan cermin. Berarti ini semua berarti menyatakan di belakang. Di belakang cermin. Itu dia. Nah, kemudian apa lagi di sini? Kalau misalnya kita buat, kita ambil sampel nih. Sampelnya ada sebuah benda di ruang 3. Berarti di sini ada benda. Bagaimana cara melukiskan bayangannya? Oke nih, lihat sinar-sinar istimewa. Sinar-sinar istimewa. Yang pertama, tadi katanya sinar datang sejajar sumbu utama. Berarti bagaimana? Ada sinar datang. Berarti ini sinar datang kan sejajar nih. Dan sejajar sumbu utama. Ini yang pertama ya. Akan dipantulkan. Berarti dipantulkan kembali gitu. Kalau dia dibiaskan berarti dibelokkan atau diteruskan. Berarti akan dipantulkan melalui titik fokus. Berarti akan dipantulkan melalui titik fokus. Inilah yang pertama. Kemudian yang kedua apa katanya? Sinar datang melalui titik fokus nih. Berarti ada sinar datang. Sinar datang melalui titik fokus. Ini tadi sinar datang melalui titik fokus. Yang kedua ya. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan, dikembalikan sejajar sumbu utama. Berarti akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Itu dia. Yang ketiga apa? Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan. Berarti titik pusat kelengkungan, ini titik pusat kelengkungannya ya. Berarti sinar datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan. Oke. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan akan dipantulkan. Berarti ini dipantulkan melalui titik itu
juga. Inilah yang ketiga. Berarti dari ketiga-tiga ini bisa kita lihat ada pemotongan antara ketiga sinar istimewa. Berarti pemotongannya ada di sini. Berarti inilah yang dikatakan dengan bayangan. Bayangan. Berarti kalau bayangannya, bendamu tadi adalah tegak. Bendanya adalah tegak. Sementara bayangannya adalah terbalik. Dan itu letaknya bayangan itu ada di ruang 2. Dan ruang 2 itu merupakan di depan cermin. Maka sifat bayangan yang di sini adalah maya atau nyata, berarti adalah di depan cermin adalah nyata. Nyata. Berarti kalau nyata, ingat aja kata kunci. Nyata pasti terbalik. Dan buktinya pada gambar ini adalah terbalik. Maka sifat yang kedua adalah terbalik. Sekarang kita lihat diperbesar apa diperkecil. Berdasarkan gambar terbukti bahwa bayangan yang dihasilkan adalah diperkecil. Berarti nyata, terbalik, diperkecil. Itulah salah satu sifat bayangan jika benda lebih besar dari R atau jika benda berada di ruang 3. Nah, gimana nih nanti kalau soal itu dikatakan jika benda lebih kecil dari fokus, atau jika benda berada di antara R dan F, atau jika benda itu nanti berada di R, itu bagaimana pula? Nah, gunakan rumus cepat. Apa rumus cepatnya di sini? Bahwa ruang benda tambah ruang bayangan, ruang benda tambah ruang bayangan itu sama dengan 5. Ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Ini rumusnya. Oke, berarti kalau seperti itu, nah kita kasih lagi suatu ilustrasi ya. Saya gambarkan sebuah tabel. Saya katakan ini adalah R benda. Saya katakan ini adalah R bayangan. Dan saya katakan ini adalah sifat. Oke. Berarti bendanya kemungkinan hanya kita buat di sini ruang 1, 2, atau 3 ya. Berarti kalau benda di ruang 1, maka bayangan di ruang berapa? 1 tambah berapa biar 5? Berarti udah pasti 4. Maka bayangan di ruang 4. Nah, sekarang kita fokuskan lagi ke gambar. Ruang 4 ini adalah di belakang cermin. Berarti kalau di belakang cermin, sifatnya apa tadi kita katakan? Sifat di depan cermin nyata, sifat di belakang cermin adalah maya. Berarti sifat yang ada di sini adalah maya. Dan kalau maya, ingat kata kunci, maya pasti tegak, nyata pasti terbalik. Berarti maya pasti tegak. Nah, sekarang diperbesar apa diperkecil? Kembali ke angkanya. 1/4, berarti semakin besar. Berarti jawabannya adalah diperbesar. Diperbesar, itu dia. Nah, kemudian jika benda di ruang 2 nih, berarti jika benda di ruang 2, 2 tambah berapa dia 5, berarti adalah tambah 3. Berarti bayangan di ruang 3. Berarti kalau bayangan di ruang 3, lihat ruang 3. Ruang 3 berada di depan cermin. Berarti kalau di depan cermin, maka udah pasti sifatnya adalah nyata. Kalau nyata, tadi kita sepakati adalah terbalik. Berarti nyata terbalik. Nah, sekarang kita lihat nih. Dari 2 ke 3, berarti angka juga semakin besar. Berarti dalam istilah diperbesar. Berarti nyata terbalik, diperbesar. Oke, jelas kalau benda di ruang 3. Jika benda di ruang 3, maka so pasti bayangannya di ruang 2. Kenapa? 3 tambah berapa biar 5? Berarti 3 tambah 2. Nah, ruang 2 tadi sudah kita jawab ini, bahwa ruang 2 itu adalah di depan cermin. Berarti kalau di depan cermin tadi sifatnya adalah nyata. Kalau nyata pasti terbalik. Dan sekarang lihat dari 3 ke 2, berarti angka semakin kecil. Berarti kalau semakin kecil, berarti istilahnya diperkecil. Oke, nyata terbalik diperkecil. Nah, kalau tambahannya nih, tambahannya nggak usah saya masukkan ke tabel ini ya. Kalau bendanya nanti tepat di R, berarti tepat di jari-jari kelengkungannya. Maka ingat, sifat bayangannya juga sama.
nyata, terbalik, dan bukan diperbesar atau diperkecil, tetapi sama besar. Ingat ya, nyata, terbalik, sama besar. Itu bagaimana tadi? Jika benda tepat di jari-jari kelengkungannya. Oke, saya rasa itu dulu untuk cermin cekung. Sekarang kita next ke cermin cembung. Oke, itu jelas ya, cermin cembung. Yang ketiga, cermin cembung. Atau bahasa lain cermin cembung, kalau tadi ini adalah pan, ini konkav, dan ini adalah convex. Ingat, pan, konkav, convex. Nah, bagaimana sifatnya di sini? Kebalikan dari cermin cekung. Kalau di sini mengumpulkan sinar, maka di sini bagaimana? Menyebarkan sinar. Berarti menyebarkan sinar. Ingat aja, kalau cermin cembung itu simpelnya bisa kita lihat ketika menggunakan kaca spion. Berarti kalau misal ada orang istilah, apa tujuan kamu menggunakan kaca spion? Supaya aku bisa melihat yang di belakang, supaya aku bisa terfokus yang ke depan. Atau kata istilahnya gini, tujuan saya menggunakan cermin cembung adalah untuk melihat masa lalu saya, dan masa lalu itu akan saya gunakan untuk terfokus ke masa depan. Gitu ya. Nah, berarti cermin cembung. Cermin cembung tadi sifatnya apa? Menyebarkan sinar. Menyebarkan sinar. Oke. Nah, untuk cermin cembung itu sangat simpel. Sinar istimewanya sama seperti cermin cekung, tetapi apa bedanya? Kalau di cermin cembung ada kata seolah-olah, atau ada kata nanti istilah sekonyong-konyong atau seandai-andai seperti itu. Berarti kalau sinar istimewanya kita kopas, berarti kita lihat aja sifat bayangan cuma satu. Berarti kalau misalnya saya gambarkan ini ya, nah saya gambarkan ini adalah sebuah sumbu utama. Nah, kemudian apa lagi yang mau saya gambar? Ada sebuah cermin. Tadi cerminnya sama ya, berarti cerminnya saya buat seperti ini. Nah, permukaan yang saya hasil adalah ini. Berarti ini menyatakan apa? Ini adalah cermin cembung. Cermin cembung juga memiliki fokus dan jari-jari. Nah, kemudian ini adalah yang kata seandai-andainya aja ya. Kita buat ini ada seandai-andai. Nah, ini adalah khayal, artinya di belakang cermin. Dan itu tidak bisa kita lihat. Nah, kemudian apa? Jika kita misalkan nih ada sebuah bendanya kita buat sembarang di sini saja. Ini benda. Oke, ingat sinar istimewanya, tetapi tambahkan kata seolah-olah atau sekonyong-konyong. Apa yang pertama? Sinar datang sejajar sumbu utama. Itu dulu. Sinar datang sejajar sumbu utama. Ada sebuah sinar datang. Oke, ini yang pertama, sejajar sumbu utama. Tetapi kita tambahkan akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Berarti kalau seolah-olah kita ambil dari belakang cermin. Kata seolah-olah kita ambil dari belakang cermin. Berarti kita kasih garis putus-putus ya. Seolah-olah, ini dia seolah-olah berasal dari titik fokus. Tarik perpanjangannya. Oke, ini dia. Seolah-olah berasal dari titik fokus. Oke, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang pertama. Yang kedua apa katanya? Sinar datang. Ini jangan kata buat melalui, tapi menuju. Sinar datang menuju titik fokus. Ingat ya, sinar datang menuju. Tadi yang pertama kita buat adalah di sini apa? Seolah-olah. Seolah-olah. Yang kedua tadi kita ganti kata-katanya menuju. Sinar datang menuju titik fokus. Berarti kalau ada kata menuju atau seolah-olah, ambil dari belakang cermin. Sinar datang, oke ya. Seolah-olah berarti di sini atau menuju titik fokus. Kita ambil garis putus-putusnya dulu. Oke, ini sinar datang menuju titik fokus. Oke, sinar datang menuju titik fokus. Kemudian apa? Akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Berarti dari sini tadi titik perpisahannya. Akan dipantulkan sejajar sumbu utama.
Yang ketiga, sinar datang jangan kata melalui lagi, tapi menuju titik pusat kelengkungan. Berarti menuju kita ambil dari sini. Sinar datang menuju titik pusat kelengkungan. Sinar datang menuju titik pusat kelengkungan. Ini ya, titik pusat kelengkungan. Sinar datang menuju titik pusat kelengkungan. Ini yang ketiga, akan dipantulkan melalui titik itu juga. Ini tadi yang kedua. Oke, berarti dari sini kita dapatkan nih perpotongannya, bahwa perpotongannya ada di titik ini. Berarti inilah yang kita katakan dengan bayangan. Berarti ada perpotongannya, itu yang kita namakan dengan bayangan. Berarti terlihat sangat jelas bahwa bayangannya itu gimana? Lihat, kembali ke rumus yang tadi, bahwa ini adalah di depan dan ini adalah namanya di belakang. Di belakang. Ini di depan, ini di belakang. Berarti kalau di belakang tadi sifatnya apa? Sifatnya udah pasti maya. Kalau maya pasti apa? Maya pasti tegak. Dan di sini terlihat diperkecil. Berarti maya tegak diperkecil. Dan pada cermin cembung sifat bayangan hanya satu, maya tegak diperkecil. Pada cermin cekung sifat bayangan ada beberapa, tergantung di mana letak benda itu. Gitu. Oke, ini adalah pembahasan tentang cermin, datar, cekung, dan cembung. Nah, sekarang kita akan fokus bagaimana persamaan umum cermin itu. Oke, kita fokus yang berikutnya adalah persamaan umum. Persamaan umum. Nah, untuk persamaan umumnya, oke, cukup kita ingat ya, persamaan umum cermin. Bahwa tak ada bedanya dengan umum cermin itu adalah 1/F itu sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Oke, nanti kita kasih keterangan bahwa F itu adalah jarak fokus, S jarak benda, dan S aksen adalah jarak bayangan. Nah, kemudian apa lagi persamaan berikutnya? Yang perlu kita tahu di sini adalah perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan. Bahwa perbesaran bayangannya di sini itu kita simbolkan biasanya dengan M ya. Berarti perbesaran bayangan berarti M sama dengan harga mutlak S aksen per S. Harga mutlak S aksen per S atau sama dengan harga mutlak H aksen per H. S tadi itu berasal dari kata spasi atau artinya jarak. H itu adalah height atau tinggi, yaitu tinggi benda. Kalau dia H. Nah, kemudian apa tadi hubungannya? Berarti bahwa R itu sama dengan 2 kali F. Atau jari-jari kelengkungannya sama dengan 2 kali jari-jari jarak fokusnya. Nah, sekarang kita tentukan kapan dia positif dan kapan dia negatif. Tadi sudah kita sepakati ya, bahwa S, kita mulai dari S dulu nih. Berarti S positif dan S negatif. Saat kapan dia positif? Saat katanya benda itu ketika berada di depan cermin. Nah, dan saat kapan dia negatif? Saat katanya dia berada di belakang cermin. Di belakang cermin. Berarti kalau benda di depan cermin udah pasti S-nya positif. Oke, next. Kemudian kita masuk ke S aksen. Berarti S aksen. Saat kapan S aksen itu positif dan saat kapan negatif? Kalau dia positif, maka ingat, ketika dia positif, maka sifat di sini adalah nyata. Kalau nyata berarti gimana? Di depan cermin. Di depan cermin. Nah, kebaliknya berarti kalau dia negatif di sini adalah maya, dan kalau maya itu pasti di belakang cermin. Oke, itu adalah untuk S. Nah, kemudian gimana kalau dia untuk F dan R? Ini satu ketentuan. Saat kapan dipakai positif dan saat kapan dipakai negatif. Kalau dia positif, ingat ya, cermin yang positif itu adalah cermin cekung. Dan cermin yang negatif itu adalah cermin cembung. Berarti kalau misal nanti ada soal gini, sebuah benda diletakkan pada cermin cembung, berarti sudah pasti F-nya negatif atau M-nya negatif. Itu sudah ketentuan. Nah, kalau dikatakan benda menanti misalnya maya, maka S aksennya juga sudah pasti negatif. Itu dia.
Nah, kemudian yang perlu kita buat adalah apa keterangan dari masing-masing simbol. Bahwa S itu adalah jarak benda. Kenapa tadi dikatakan jarak? Karena ingat, simbol pada fisika itu berasal dari kata-kata bahasa Inggris atau vocabulary bahasa Inggris. S itu adalah spasi, space. Berarti space artinya jarak. S aksen berarti aksen artinya bayangan. Berarti jarak bayangan. Kemudian lagi kita buat lagi H sama dengan berasal dari kata height, tinggi. Berarti tinggi benda. Tinggi benda. Dan H aksen itu adalah tinggi bayangan. Tinggi bayangan. Kemudian apa lagi yang kita buat? Bahwa tadi sudah kita sepakati F itu adalah jarak fokus. Jarak fokus atau fokus itu sering dikatakan titik api. Kemudian ada lagi R itu adalah jari-jari kelengkungan. Jari-jari kelengkungan. Oke. Dan kemudian ada juga nanti namanya M atau perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan. Oke. Inilah sekilas materi tentang pemantulan pada cermin. Saya ingatkan kembali bahwa kalau misalnya nanti dia ruang 1, berarti itu berada lebih kecil dari fokus. Kalau dia ruang 2, maka di antara fokus dan jari-jari kelengkungan. Dan kalau dia ruang 3, maka lebih besar dari jari-jari kelengkungan. Berarti sifat bayangannya gimana? Sesuai dengan ketentuan R benda tambah R bayangan sama dengan 5. Dan alpha tadi di situ adalah sudut yang dibentuk kedua cermin. Oke, demikian materi pemantulan pada cermin. Kita saksikan video selanjutnya. Salam.